Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Kembali kita membahas seorang murtadin yang mengaku seorang muslim yang taat, anak seorang kiai, dan juga seorang guru ngaji. Semoga video ini bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami ingatkan dan garis bawahi, di sini kami tidak mempersoalkan tentang kesaksiannya untuk pindah agama, tetapi kami hanya mencoba meluruskan apa-apa yang nantinya yang berkenaan dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh narasumber ini. Saya dari agama Islam dan saya harus mengikuti agama Islam yang benar-benar, bukan hanya Islam-Islaman. 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 Oke, kita catat saudara seiman. Ibu ini mengaku bahwa dia dari agama Islam dan dia mengaku mengikuti agama Islam yang benar-benar, bukan Islam-Islaman. Jadi saya juga mengaji, bahkan saya juga mengajar ngaji, saya sembahyang rutin, tidak pernah tinggal waktu saya. Dan saya setiap malam Jumat, saya pasti mengaji. Nah, saya punya persiapan-persiapan Al-Quran, seperti untuk ibadah telekung itu saya punya. Karena saya ikut nenek saya orangnya paling fanatik. Jadi saya di situ saya dididik secara agama Islam yang benar-benar. Dicatat lagi saudara seiman, ibu ini mengaku seorang guru ngaji dan dididik benar-benar oleh neneknya yang paling fanatik. Dan saya, karena saya fanatik di dalam agama Islam saya pikir agama saya yang paling baik, agama saya yang paling bagus. Itu pikiran saya, prinsip saya dulu. Sampai-sampai saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling benci-bencinya orang Kristen. Saya nggak suka. Nah, di situ sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci ya, saya pernah lempar gereja pada hari Minggu. Saya lempar. Makanya sampai orang bilang kok berani saya. Sebenarnya karena saya tidak suka sama orang Kristen itu. Saya paling benci. Ibu ini mengaku lagi saudara seiman, karena dia fanatik dengan agama Islam, sehingga dia sangat membenci orang-orang Kristen. Bahkan dia pernah melempar gereja pada hari Minggu. Nah, di sini perlu kita luruskan saudara seiman. Seorang yang fanatik dengan agama Islam, seorang guru ngaji, dan dididik dengan ajaran Islam yang benar-benar, masa iya membenci agama lain, bahkan melempar tempat peribadatan mereka? Ini sih bukan fanatik, tapi sesat saudara seiman. Karena tidak ada satupun ajaran Islam yang memerintahkan untuk membenci, bahkan mengganggu tempat ibadah orang lain. Di sini bisa kita simpulkan kalau ibu ini dididik oleh ajaran yang benar-benar sesat dan menyesatkan. Pada waktu itu, saya rasa ada berpikir, merenung bagaimana hidup saya ini. Tapi waktu saya merenung, saya tidur di rumah mama saya. Pada waktu itu belum ada listrik di rumah. Jadi masih ada lampu kecil untuk menerangi kamar saya. Nah, jam 7 malam, masih sore ya, jam 7 malam, saya belum tidur. Tapi waktu saya berbaring di kamar sambil saya merenung ini, pada waktu itu saya merenung, memikirkan, sehingga berkecamuk di otak saya, bagaimana saya ini. Seperti orang gelisah, seperti orang takut, pokoknya berkecamuk dalam hati saya. Waktu saya tidur, waktu saya berbaring, saya belum tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Begitu terang sinar Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya lihat itu dia mati di salib. Dan terang sinar Tuhan itu tertuju kepada tubuh saya, pada hidup saya. Saya lihat, saya nggak berani yang pertama saya nggak berani. Saya tutup dengan bantal muka saya. Saya nggak berani, saya takut saya. Akhirnya berapa menit lagi saya buka lagi, lihat, sinar itu nampak lagi, saya tutup lagi, saya takut. Sepertinya saya mau lari, meloncat, tapi seperti ada yang nahan saya. Akhirnya saya ketiga kali nampak lagi, saya buka mata, saya nampak ketiga kalinya.
saya pandang Tuhan Yesus itu dan saya menangis lihat dia. Dia tidak berbicara, tidak hanya menampakkan diri kepada saya. Terus saya lihat dia, saya pandang dia. Begitu lama saya lihat, akhirnya hilang gambar Tuhan Yesus. Saya loncat di tempat tidur, saya lari kepada bapak saya. Saya bilang, Pak, tadi saya ada lihat, yang saya tahu Isa Al-Masih ya, bukan Yesus. Isa Al-Masih, saya bilang, dia mati di kayu salib, digantung dia menundukkan kepalanya. Saya bilang, dia lihat saya. Nah, akhirnya bapak saya bilang apa? Tuhan Yesus itu sayang kepada kamu. Tuhan Yesus itu mau mengangkat kamu, mau mengubah kamu menjadi yang terbaik. Itu bapak saya. Bapak saya seorang kiai, tapi dia sudah bertobat, sudah dia ke gereja di desa. Sudah dia ke gereja di desa. Sudah dia ke gereja di desa. Sudah dia ke gereja. Nah, untuk menanggapi kesaksian ibu ini, kembali kami putarkan video dari saudara kita, pendeta dari Nasrani ini, saudara seiman. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Begitu terang sinar Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jangan-jangan sinar yang kau lihat itu iblis yang punya kerjaan. Jadi memang gitu Bang. Makanya saya juga itu sering bertanya. Karena begini, orang sekarang ini Bang, hanya demi mendapatkan uang, mendapatkan ketenaran itu, berani mengakui yang tidak pernah dia alami. Begitu. Bahkan sering mengatakan gini, ditemui Yesus lah, ditemui malaikat lah, ditemuin inilah, ditemuin itulah gitu. Saya mau katakan Bang, saya dari lahir itu sampai sekarang 36 tahun. Kalau ujuk-ujuk yang baru 3 tahun jadi Kristen dia mengaku sudah ditemuin Yesus, saya mau bilang sama Tuhan Yesus, kenapa tidak adil? Tidak adil. Saya yang dari lahir ya, gitu. saya udah pelayanan lagi. Saya udah pelayanan lagi untuk kamu. Saya sudah pelayanan. Apa salahku? Di mana kekuranganku? Aku setiap malam berdoa, Tuhan di mana engkau, aku mau bersimpuh di kakimu. Aku mau cium kakimu Yesus. Kenapa nggak hadir-hadir juga? Ayo gimana? Terima nggak? Cukup sekian video reaksi kami kali ini, saudara seiman. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah.